Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita mampu berkumpul kembali dalam kegiatan sosialisasi program sekolah. Salawat serta salam tidak lupa kami panjatkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Yayasan Insan Cendekia dan beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Kepala SMP dan SMA Insan Cendekia Boarding School, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta karyawan, dan yang terhormat wali murid siswa-siswi SMP dan SMA Insan Cendekia Boarding School. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para wali murid, Bapak Ibu yang telah bersedia dan berkenan hadir dan mengikuti acara kegiatan sosialisasi sekolah hari ini. Sebelum kita buka acara, mari kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Insan Cendekia Baru kepada Bapak Dr. Andes Sri Gatot Priyadi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam suasana yang agak beda karena masih dalam suasana pandemi. Sholawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di akhir zaman nanti selalu mendapat syafaatnya. Yang saya hormati kepala sekolah, baik SMP maupun SMA, serta anak-anakku sekalian, serta orang tua yang hari ini menyaksikan proses sosialisasi program. Ya tentu suasana hari ini adalah suasana yang berbeda dengan hari-hari biasanya, karena di masa pandemi ini kita harus bisa mengkreatifi situasi. Yang biasanya kita bisa ketemu kepada anak-anakku sekalian di sini, khususnya hari ini tidak bisa. Anak-anak semua berada di rumah di samping Bapak dan Ibu guru kalian semua, sementara kami berada di sini. Semua lengkap. Nah, dalam rangka itu maka proses pembelajaran sesuai dengan peraturan pemerintah, kita harus mengikuti prosedur-prosedur di mana mulai tahun ajaran baru ini tidak bisa kita ketemu langsung, tapi harus online atau memakai alat. Nah, untuk itulah makanya kami berharap anak-anakku sekalian untuk seluruhnya mengikuti proses yang akan disajikan oleh para guru dan sekolah. Nah, untuk itulah makanya kami berharap orang tua juga mendorong putra-putrinya untuk bisa memaksimalkan perannya, karena bagaimanapun juga di situasi seperti ini kita butuh saling bantu-membantu. Nah, untuk itulah makanya beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada khususnya anak-anakku sekalian. Yang pertama, anak-anakku sekalian, dalam sistem pembelajaran kita itu ada banyak hal yang harus kita lakukan, dan kami dari sekolah tentu akan mentransfer sejumlah nilai norma, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, untuk itulah dalam kegiatan ke depan tentu yang paling mudah disampaikan adalah transfer pengetahuan. Kalau pengetahuan nanti oleh rekan-rekan guru, oleh Bapak Ibu guru kalian akan disampaikan materi-materi itu baik langsung online maupun dalam wujud rekaman. Nah, yang kedua, hal-hal yang bersifat perilaku.
Nah, hal yang bersifat perilaku mungkin selama ini kalian berada di sini tentu hal-hal itu akan dipantau oleh kami semua. Nah, hari ini kalian berada di rumah, otomatis bantuan orang tua untuk selalu memberi informasi tentang apa perilaku yang harus dilakukan anak-anak itu penting. Nah, untuk itulah makanya kami berharap anak-anakku sekalian hal-hal yang bersifat perilaku tolong nanti ikuti apa yang disajikan, yang disiapkan oleh sekolah. Nah, yang terakhir adalah yang bersifat afeksi. Nah, ini yang mungkin ini hal yang paling sulit, tapi harus kita lakukan juga bahwa ada nilai yang harus bisa anak-anakku sekalian terima dan anakku sekalian harus bisa lakukan. Nah, untuk itu makanya komunikasi dengan para wali kelas dan wali asrama dibutuhkan. Nah, untuk itulah saya berharap 3 hal ini harus menjadi perhatian di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19. Nah, dengan 3 hal ini diharapkan kita menggunakan teknologi bisa memaksimalkan semuanya. Dan pada akhirnya kita berdoa semoga pandemi COVID-19 segera berlalu dan kita bisa segera berkumpul kembali di sini dalam suasana ceria, dalam suasana penuh harapan. Nah, untuk itulah kami berharap semoga kita sambil berdoa juga kepada Allah semoga pandemi ini segera selesai. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membantu proses BM selama masa pandemi ini. Kami berharap proses online ini tidak sampai 1 semester. Syukur-syukur September sudah selesai dan kita bisa ketemu kembali. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Selamat bekerja kepada sekolah untuk selalu maksimalkan perannya dan selamat buat anak-anakku sekalian, sekalipun di rumah Anda tetap dihatikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Gatot. Acara selanjutnya yaitu pemaparan program sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Alfian Adi Surya SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara pemaparan program sosialisasi tahun ajaran 2020-2021. Yang saya hormati Bapak-Bapak jajaran Yayasan Insan Cendekia Baru, yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian yang sudah berkenan hadir, kemudian yang saya hormati pula adalah Bapak Ibu wali siswa SMP maupun SMA Insan Cendekia Boarding School. Pada kesempatan pagi hari ini, saya selaku Kepala SMA Insan Cendekia Boarding School akan menyampaikan beberapa hal terkait kebijakan program tahun pelajaran 2020-2021. Hari ini untuk SMP SMA Insan Cendekia memutuskan bahwa pada semester 1 ini akan menjalankan konsep belajar dari rumah atau disebut dengan BDR. Adapun hal ini mengacu pada pedoman belajar dari rumah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat nomor 423/9614 Disdik tertanggal 30 Juni 2020. Berdasarkan survei yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, sebanyak 61,7% bahwa anak-anak usia SMP dan SMA hanya mampu untuk belajar secara daring atau online di rumah selama 4 jam.
Hal ini menjadikan dasar bagi kami untuk menyelenggarakan pembelajaran daring dengan pengaturan jadwal yang akan dimulai pada pukul 7.30 sampai dengan pukul 11.30. Kemudian, dari hasil surat keputusan Dinas Pendidikan tersebut, kami juga memutuskan untuk menyelenggarakan pembelajaran secara daring, mengingat satu, bahwa secara ekonomi, sosial, maupun budaya, dari anak-anak maupun sekolah mampu untuk menyelenggarakan pembelajaran secara daring. Sehingga hal inilah yang menjadikan sekolah SMP SMA Insan Cendekia untuk menyelenggarakan pembelajaran daring sampai dengan muncul keputusan atau surat terbaru dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Adapun untuk kontrol belajar siswa di rumah nantinya akan dilakukan oleh guru mata pelajaran, wali kelas, wali asrama, dan orang tua siswa. Hal tersebut akan menggunakan media WhatsApp untuk sebagai media komunikasi dan akan ada evaluasi di setiap akhir pekan. Adapun untuk mekanisme pembelajaran dari rumah akan saya sampaikan. Iya, kita memiliki nama baru yang sudah dirumuskan oleh Dinas Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yaitu belajar dari rumah atau BDR. Nah, untuk konsep KBM BDR ini tadi kita akan menggunakan video conference interaktif melalui Zoom atau Google Meet serta Google Classroom. Adapun pelaksanaan KBM akan berlangsung selama Senin sampai dengan hari Jumat. Setiap harinya 4 jam, dimulai dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 11.30 dengan durasi setiap jam pelajarannya kurang lebih 30 menit. Adapun tata tertib siswa selama pelaksanaan belajar dari rumah adalah dianjurkan siswa menggunakan laptop beserta dengan koneksi internet serta alat tulis selama pembelajaran. Kemudian anak-anak menggunakan pakaian yang rapi dan sopan serta dalam posisi duduk. Kemudian hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah kami kirimkan. Kemudian dilarang menonaktifkan fitur video selama berlangsung pembelajaran dengan maksud agar guru dan siswa bisa lebih berinteraksi. Kemudian jika berhalangan hadir, maka wajib mengirimkan surat izin kepada wali kelas melalui WhatsApp. Selanjutnya, selain tatap muka melalui Zoom atau virtual, guru-guru juga akan berkoordinasi mengenai penugasan kepada anak melalui grup WhatsApp. Kemudian untuk beberapa kegiatan-kegiatan akademik tidak akan jauh berbeda, hanya yang berbeda adalah konsep tatap mukanya, di mana klinik mata pelajaran sebagai program SMP SMA Insan Cendekia Boarding School akan tetap dijalankan mengacu pada ketidaktuntasan kompetensi dasar anak-anak dalam mata pelajaran di semester lalu, di mana nanti akan ada penjadwalan khusus yang dilakukan oleh bagian kurikulum. Sasaran dari klinik ini tersebut adalah memberikan pembelajaran yang lebih kepada anak-anak yang belum atau tidak mencapai ketuntasan dalam hasil belajar. Kemudian
Yang berikutnya adalah klub bidang studi, di mana klub bidang studi ini merupakan program pengembangan bagi siswa yang berpotensi di akademik untuk dipersiapkan menuju ke Olimpiade. Adapun untuk pelaksanaan Olimpiade saat ini yang sudah kami terima adalah melalui penjaringannya adalah melalui online juga. Jadi tetap insya Allah akan kita jalankan dan kita berikan kesempatan kepada anak-anak untuk bisa berprestasi di Olimpiade. Selanjutnya bidang studi yang akan kita buka untuk klub bidang studi ini adalah bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, kemudian matematika, fisika, kimia, biologi, ekonomi, geografi, IPA, dan IPS. Kemudian untuk program intensif. Program intensif ini terkhusus untuk siswa SMA yang nanti program ini dipersiapkan untuk drilling soal menuju ujian masuk perguruan tinggi. Adapun pelaksanaan dari program ini adalah akan dimulai pada bulan September. Kemudian untuk intensif non regulernya akan dilaksanakan pada jam reguler mata pelajaran. Kemudian untuk pelaksanaan PAS atau penilaian akhir semester, insya Allah jika kondisi masih tetap seperti ini atau masih daring, maka akan kita selenggarakan penilaian akhir semester secara online, dan sudah di semester lalu sudah kita laksanakan dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kemudian untuk kelas 12 ke depannya, karena ujian nasional sudah ditiadakan atau disederhanakan, maka pelaksanaan ujian nasional akan diganti dengan asesmen ketuntasan minimal atau AKM. Di mana konsep AKM ini sendiri adalah untuk mengukur kemampuan anak-anak kelas 12 menuju ke jenjang berikutnya. Di mana mata pelajaran yang akan diujikan ada 3. Yang pertama adalah tes literasi, kemudian tes numerasi, dan survei karakter. Ya. Kemudian untuk kelas 12 dan kelas 9 ke depan, ujian sekolah berbasis komputer dan ujian praktek tetap akan dilaksanakan melihat kondisi dan situasi. Adapun untuk lomba-lomba yang akan diselenggarakan selama 1 semester ini tetap akan kita berikan kepada anak-anak melalui online. Oke, untuk ekstrakurikuler yang akan kita selenggarakan pada semester ini ada beberapa. Yang pertama adalah untuk ekstrakurikuler wajib untuk SMP adalah desain grafis, kemudian SMA sinematografi, sedangkan untuk ekskul pilihan adalah musik, kaligrafi, serta seni lukis. Nah, adapun untuk ekstrakurikuler ini nantinya akan dilakukan penjaringan minat terlebih dahulu yang akan dilakukan di minggu pertama setelah tanggal 13 Juli 2020. Kemudian program berikutnya adalah English Reinforcement Day atau ERD, yang merupakan program pengembangan bahasa Inggris yang diisi dengan berbagai kegiatan seperti membaca, menyimak, menulis, atau berbicara terkait beberapa topik dalam bahasa Inggris.
Tujuannya adalah agar peserta didik terbiasa dengan lingkungan berbahasa Inggris dan memberikan authentic conversation reinforcement kepada siswa. Adapun pelaksanaannya nanti akan dilaksanakan dan dipandu oleh guru bahasa Inggris melalui daring. Nah, kemudian secara periodik yang kita jadwalkan pada tanggal 6 September 2020 adalah mendatangkan native speaker agar peserta didik mampu dan dapat berinteraksi secara langsung menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya. Kemudian untuk kegiatan berikutnya adalah peringatan Hari Besar Nasional. Insya Allah di semester ini ada beberapa peringatan seperti Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian Hari Batik, Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, peringatan Hari Guru. Kegiatan-kegiatan ini nanti akan kami kemas dalam bentuk online maupun dan perlombaan secara online pula. Untuk pelaksanaannya sendiri, hari ulang tahun Republik Indonesia itu nanti akan jatuh pada tanggal 17 Agustus 2020, kemudian bulan bahasa pada bulan Oktober, hari batik pada tanggal 2 Oktober 2020 dan hari pahlawan pada tanggal 10 November 2020. Nah, pelaksanaannya nanti sekolah akan berkoordinasi dengan kepanitiaan dari anak-anak OSIS maupun MPS. Kemudian kegiatan berikutnya yang bersifat sosial adalah sharing is caring yang tahun-tahun lalu sudah kita selenggarakan melalui penggalangan dana, kemudian penyaluran dan pembagian kepada masyarakat sekitar sekolah atau masyarakat yang kurang mampu. Nah, insya Allah untuk semester ini akan tetap kita laksanakan dengan menggalang donasi secara online yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 September 2020. Kemudian kegiatan berikutnya adalah estetik atau kegiatan pentas seni yang diselenggarakan oleh anak-anak SMP SMA Insan Cendekia. Untuk rencana dari estetik ini sendiri nanti akan berkoordinasi dengan anak-anak karena kegiatan estetik ini sendiri merupakan kegiatan full ide dan full idenya dari anak-anak sehingga nanti perlu adanya koordinasi terlebih dahulu dengan anak-anak. Selanjutnya. Untuk pemilu MPS dan OSIS tetap akan kita selenggarakan meskipun kondisinya daring, nanti akan ada dikonsep oleh panitia OSIS dan guru-guru di SMP SMA Insan Cendekia Boarding School. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Alfian Adi Surya SPD. Selanjutnya, sebelumnya saya informasikan terlebih dahulu untuk sesi tanya jawab nanti bisa dilakukan setelah perkenalan dari pihak pembina asrama. Jadi nanti kami akan membagikan form di mana Bapak Ibu bisa mengisi form tersebut dan kami akan pilih 5 orang penanya. 5 orang penanya pertama. Kami nanti akan berikan kesempatan untuk melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak sekolah seperti itu. Selanjutnya acara perkenalan terkait dengan guru-guru mata pelajaran dan juga para wali kelas. Kepada Pak Adi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikut akan kami perkenalkan kepada Bapak dan Ibu wali siswa dan kepada siswa juga untuk susunan guru-guru dan wali kelas tahun pelajaran 2020-2021. Untuk yang pertama adalah Bapak Acep Risman Ismayudi, SPD, dipersilahkan. Untuk Bapak Acep Risman SPD sendiri akan mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia dan akan menjadi wali kelas untuk kelas 8. Terima kasih pada Bapak Acep. Yang kedua adalah Ibu Arum Linggar Ovita SPD. Ya, Ibu Arum di tahun pelajaran 2020-2021 akan mengampu mata pelajaran kimia dan untuk saat ini Bu Arum Linggar Ovita menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum untuk SMA. Terima kasih pada Bu Arum. Berikutnya adalah Bu Fitriana Rahmawati SPD. Bu Fitriana Rahmawati untuk tahun pelajaran 2020-2021 akan mengampu mata pelajaran matematika, SMA, dan SMP. Dan saat ini Ibu Fitriana Rahmawati menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan untuk SMP. Terima kasih Bu Fitri. Berikutnya adalah Ibu Fitrotun Nisa SPD. Bu Fitrotun Nisa SPD tahun pelajaran 2020-2021 akan mengampu mata pelajaran Bahasa Inggris untuk SMP dan SMA dan saat ini beliau sebagai staf bagian kesiswaan. Terima kasih. Berikutnya adalah Ibu Khairul Mahmudah SPDI. Ibu Khairul Mahmudah SPDI saat ini selaku guru bimbingan konseling dan nanti akan mengampu juga mata pelajaran bimbingan konseling untuk SMP dan SMA. Terima kasih. Berikutnya adalah Bapak Lutfi Maulana Abdullah SPD. Bapak Lutfi Maulana Abdullah SPD akan mengampu mata pelajaran matematika untuk SMP dan menjadi wali kelas untuk kelas 10 SMA. Terima kasih kepada Bapak Lutfi. Berikutnya adalah Bapak M. Rizky Safari SPD. Bapak Rizky Safari SPD saat ini mengajar seni musik dan seni budaya untuk SMP dan SMA Insan Cendekia Boarding School dan insya Allah tahun pelajaran 2020-2021 beliau akan menjadi wali kelas untuk kelas 7. Terima kasih pada Pak Rizky. Berikutnya adalah Bapak Muhammad Hasbi Asidiki MPD. Bapak Muhammad Hasbi Asidiki MPD saat ini mengampu mata pelajaran IPA untuk SMP Insan Cendekia Boarding School dan saat ini beliau menjadi staf kurikulum
SMP, SMA, Insan Cendekia Boarding School. Terima kasih kepada Pak Aswi. Berikutnya adalah Bapak Mukti Malik Eskom. Bapak Mukti Malik Eskom pada tahun pelajaran 2020-2021 akan mengampu mata pelajaran prakarya dan TIK. Terima kasih. Berikutnya adalah Ibu Mulya Hana Dayani SPD. Ibu Mulya Hana Dayani SPD pada tahun pelajaran 2020-2021 akan mengajar mata pelajaran fisika SMA dan saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum untuk SMP. Terima kasih pada Bu Hana. Berikutnya adalah Ibu Ninit Novitasari SPD GR. Ibu Ninit pada tahun pelajaran 2020-2021 akan mengajar mata pelajaran geografi untuk SMA dan sekaligus sebagai wali kelas untuk kelas 12 IPS SMA. Terima kasih kepada Bu Ninit. Berikutnya adalah Bapak Nurkolis Abdullah, Sarjana Olahraga. Pada tahun ini Bapak Nurkolis Abdullah akan mengajar mata pelajaran PJOK atau olahraga dan saat ini beliau juga diamanahi menjadi wali kelas 12 IPA SMA. Terima kasih kepada Pak Kolis. Kemudian Ibu Nurul Fatikah SPD. Ibu Nurul Fatihah SPD pada tahun pelajaran ini akan mengampu mata pelajaran biologi dan saat ini beliau menjadi staf kurikulum untuk SMP dan SMA Insan Cendekia Boarding School. Terima kasih kepada Bu Fatihah. Berikutnya adalah Bapak Rizky Ramadan, S.Sej atau Sarjana Sejarah. Bapak Rizky Ramadan pada tahun pelajaran 2020-2021 beliau akan mengampu mata pelajaran IPS untuk SMP dan sejarah peminatan untuk SMA serta diamanahi pula untuk menjadi wali kelas 9 SMP Insan Cendekia Boarding School. Terima kasih pada Pak Rizky. Berikutnya adalah Ibu Satna Suci Rahmania SPD. Ibu Satna Suci Rahmania SPD saat ini akan Ibu Satna Suci Rahmania SSOS saat ini akan mengajar mata pelajaran sosiologi SMA dan beliau saat ini menjadi staf dari divisi kesiswaan SMP SMA Insan Cendekia Boarding School. Terima kasih kepada Bu Satna. Berikutnya adalah Ibu Siti Nurjanah SPD. Ibu Siti Nurjanah SPD pada tahun pelajaran 2020-2021 akan mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia SMA sekaligus menjadi wali kelas 11 SMA. Terima kasih kepada Bu Ana. Dan yang terakhir adalah Ibu Wahyu Setiorini SPD. Ibu Wahyu Setiorini SPD pada tahun pelajaran ini akan mengampu mata pelajaran ekonomi SMA dan saat ini beliau diamanahi menjadi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Terima kasih kepada Bu Tia. Kemudian ada staf Ibu Isni Nurani
AMA Pustakawan sebagai pustakawan. Ibu Isni Nurani pada tahun ini tetap akan menjalankan tugas sebagai pustakawan di SMP SMA Insan Cendekia Boarding School. Terima kasih kepada Bu Isni. Terima kasih atas perhatiannya. Adalah perkenalan dari guru-guru SMP SMA Insan Cendekia Boarding School yang tahun 2020-2021 akan mengajar putra dan putri Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Adi dan Bapak Ibu Guru. Selanjutnya ada pemaparan terkait program keasramaan yang akan disampaikan oleh Bapak Sundito SHI. Kepada beliau kami persilakan. Sebentar dulu, buka dulu. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Yayasan Insan Cendekia Baru, yang kami hormati Direktur Eksekutif dan Direktur Pendidikan Manajemen Insan Cendekia, Bapak Dr. Andes Harwanto MH, yang kami hormati Direktur Operasional Manajemen Insan Cendekia, Bapak Insinyur Izzuddin Joko Prasojo, dan Kepala Sekolah SMP dan SMA Insan Cendekia Boarding School yang saya hormati, serta Bapak Ibu Dewan Guru yang dirahmati Allah, anak-anakku sekalian yang kami cintai dan kami banggakan, serta Bapak Ibu orang tua yang kami hormati dan insya Allah dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah kepada kita, yang sampai hari ini kita masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam nikmat iman dan Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan hari bayan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat beliau yang istiqomah terus menjalankan, mengikuti sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak sekalian yang dirahmati Allah dan kami cintai. Dalam program asrama tahun ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebelum nanti kita paparkan programnya. Yang pertama adalah terkait dengan penguatan kurikulum asrama. Mulai tahun ajaran yang akan datang, belum tahun ajaran ini, tapi tahun ajaran yang akan datang, bahwa SMP dan SMA Insan Cendekia Boarding School untuk tahun pertama itu adalah takhasus Al-Quran, tahsin dan tahfiz. Kemudian tahun kedua dan tahun ketiga baru kemudian masuk dalam materi-materi ubudiyah atau kuliyatul jiniyah. Maka untuk masa transisi di tahun ajaran baru ini, untuk semua kelas dari tingkatan kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, maka ada program intensif untuk penguatan di Al-Quran. Dalam hal ini adalah tahsin dan tahfiz.
Ini berdasarkan evaluasi kami dalam semester ini bahwa dalam membaca Al-Quran anak-anak kita masih belum memenuhi target yang kita harapkan, dan dalam menghafal Al-Quran pun juga sama, masih belum memenuhi target yang kita harapkan. Maka dalam program ini insya Allah target tahsin dan tahfiz Al-Quran akan tercapai di tahun ini. Mohon dukungan dan dorongan dari Bapak Ibu semua, mudah-mudahan anak-anak kita semua di Ihsan Cendekia Boarding School menjadi ahli ilmu, ahli kebaikan, dan ahli Al-Quran. Dalam hal ini baik dan benar dalam membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang paling penting yang akan kita lakukan di tahun ajaran ini. Terkhusus untuk kelas 9 dan kelas 12 yang nantinya akan ada ujian sekolah berstandar nasional kaitannya dengan mata pelajaran PAI, tetap akan kita lakukan bimbingan intensif untuk persiapan ujian sekolah berstandar nasional yang disesuaikan dengan kurikulum nasional, yaitu kurikulum ke-13. Dan insya Allah itu kita sudah mulai di bulan ini, sesuaikan dengan kompetensi dasar yang nantinya akan diujikan di ujian sekolah berstandar nasional untuk mata pelajaran PAI dan mata pelajaran bahasa Arab. Insya Allah anak-anak kita mampu dan pasti bisa untuk mengikuti ujian nasional di tahun yang akan datang dengan baik, karena kita akan persiapkan dari sejak awal. Jadi tidak mengurangi esensi persiapan dari target kelulusan nanti, yaitu di mata pelajaran PAI dan bahasa Arab yang akan nanti dikelola oleh pembina asrama. Bapak Ibu yang saya hormati, mari untuk selanjutnya kita akan paparkan program-program keasramaan dan pembinaan IMTAK tahun ini. Yang pertama adalah program Kulliyatu Ad-Diniyah. Kenapa? Kalau biasanya itu adalah program PAI, maka sekarang kita istilahkan adalah Kulliyatu Ad-Diniyah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bukan hanya sekedar anak nanti mengetahui secara ilmu, tapi juga mampu memahami serta mempraktekkan nilai-nilai dari ilmu yang diberikan. Fokusnya di Kulliyatu Diniyah ini adalah praktek ubudiyah dan muamalah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dalam kerangka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu harus kita garis bawahi bahwa anak-anak kita di Ihsan Cendekia Boarding School akan kita ajarkan pelajaran-pelajaran yang sumbernya jelas, sanadnya jelas, dan insya Allah itu akan menjadi pegangan anak-anak kita di masa-masa yang akan datang. Materi pembelajaran yang akan kita berikan adalah materi pelajaran yang pertama, yaitu pelajaran Tauhid. Yang kedua adalah Al-Quran. Yang ketiga adalah hadis. Yang keempat adalah fikih. Dan yang kelima adalah sirah nabawiyah. Ada perubahan di materi pelajaran yang tahun ini dengan tahun kemarin. Tahun ini Al-Quran dan hadis kita pisah, Bapak Ibu. Kalau tahun kemarin kita Al-Quran hadis jadi satu. Untuk tahun ini insya Allah kita akan pisah, Al-Quran tersendiri dan hadis tersendiri. Untuk pelajaran Al-Quran itu nanti fokusnya di tahsin Al-Quran serta bagaimana anak mampu memahami, mempraktekkan hukum-hukum bacaan Al-Quran. Bukan kepada hafalan, sekedar hafalan ayat-ayat Al-Quran, tapi anak mampu memahami, mempraktekkan, membaca Al-Quran dengan hukum-hukum tajwid dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah pelajaran hadis kita pisah karena dari evaluasi beberapa waktu yang lalu yang sudah kita lakukan bahwa anak-anak di ICBS, Ihsan Cendekia Boarding School, itu dalam target menghafal hadis masih kurang dari apa yang kita harapkan. Padahal di dalam konteks pembelajaran Ihsan Cendekia itu sudah kita jelaskan bahwa targetnya adalah anak-anak nanti kelas 7, kelas 10, kelas 8, 9, 11, 12 itu minimal
hafal hadis Arba'in Nawawi. Kurang lebih ada 41 hadis di situ. Nanti akan ditambah dengan hadis-hadis pilihan. Yang akan dihafal adalah hadisnya, kemudian dalam hadis itu yang kita harus pelajari, disampaikan ke anak-anak adalah isi dari hadis, kemudian apa yang harus kita lakukan terkait dengan pelajaran dalam hadis itu. Itu materi pembelajaran dalam Kuliatud Diniyah. Lanjut. Yang kedua, waktu dilaksanakan itu malam hari ba'da maghrib. Tapi dalam setahun ini insya Allah pembelajaran Kuliatud Diniyah itu nanti akan dilaksanakan setiap hari Jumat malam Sabtu. Karena mulai dari selain dari hari Jumat dan malam Sabtu itu nanti ada kegiatan-kegiatan yang lain. Nanti di akhir akan kita sampaikan kegiatan atau jadwal kegiatan asrama selama di rumah dan di sekolah. Nanti insya Allah akan ada perubahan. Lanjut. Yang kedua adalah program tahsin wa tahfizul Quran, yaitu program bimbingan intensif membaca dan menghafal Al-Quran dengan metode dan target yang terukur berdasarkan kelas. Metode yang kita gunakan adalah metode Yambu'a. Yambu'a itu adalah sebuah metode membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran dari pesantren Yamba'ul Quran Kudus. Dan insya Allah itu sudah menjadi metode yang kita gunakan bertahun-tahun, dan itu terbukti mampu efektif kalau dijalankan dengan baik. Kemudian target yang terukur berdasarkan kelas itu nanti berdasarkan dari tes siswa dan siswi. Kelas yang kita maksudkan adalah nanti dalam kelas tahsin dan tahfiz itu bukan berdasarkan kelas 7, 8, 9 atau 10, 11, 12, tetapi berdasarkan kemampuan membaca dan menghafal Al-Quran. Maka nanti akan ada kelas pemula bagi siswa dan siswi yang memang belum lancar membaca Al-Quran. Targetnya adalah 3 bulan sampai 6 bulan untuk bisa baca lancar Al-Quran. Yang kedua adalah kelas wusto, kelas tengah yang mulai sudah lancar membaca Al-Quran dan mulai menghafal. Kemudian yang kelas tinggi, ya kelas ulia, kelas atas, itu nanti adalah bagi siswa dan siswi yang dikaruniai oleh Allah bacaan yang sudah lancar dan sudah punya bekal hafalan, sehingga nanti kita bisa tambah hafalan dengan target tertentu. Tahsin itu targetnya 1 semester. Semester pertama itu sudah selesai. Artinya 1 semester target yang kita tetapkan adalah anak-anak sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian tahfiz minimal 1 juz per tahun, dan tahfiz ini minimal 1 juz per tahun ini kita berikan buat anak yang yang baru mulai masuk ke Insan Cendekia Boarding School, baru mulai belajar membaca Al-Quran baik dan benar. Kalau untuk kelas wusto dan kelas ulia itu targetnya bisa lebih dari 1 juz per tahun. Lanjut. Yang kedua adalah pembinaan dan kajian akhlak. Pembinaan dan pembekalan akhlakul karimah melalui bimbingan langsung, pendekatan dan kajian. Ini adalah salah satu faktor yang sangat penting buat kita di Insan Cendekia Boarding School yang menjadi tujuan utama sekolah ini didirikan, yaitu mencetak anak-anak generasi bangsa yang akan datang yang mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang baik. Dan bimbingan ini akan dilakukan oleh wali asrama, pembina asrama, melalui proses pendekatan, melalui proses pengasuhan dan kajian. Kegiatan yang dilakukan nanti ada kajian akhlak. Kajian akhlak itu setiap 1 minggu sekali. Jadi nanti bukan hanya anak-anak yang ikut kajian akhlak dalam proses 1 semester ini, nanti Bapak dan Ibu di rumah juga bisa mengikuti kajian akhlak yang kita lakukan setiap 1 minggu sekali. Insya Allah kita laksanakan di hari Ahad malam Senin pada maghrib insya Allah. Jadi nanti antara kita di sekolah, anak-anak dan orang tua di rumah punya frekuensi yang sama terkait dengan bimbingan akhlak yang dilakukan untuk anak-anak kita. Yaitu bimbingan langsung. Bimbingan langsung ini adalah nanti wali asrama akan melakukan bimbingan langsung dengan contoh yang diberikan oleh pembina asrama. Yang ketiga adalah pengasuhan. Ada pengasuhan ini nanti kaitannya dengan ketika ada anak melanggar, ketika ada anak yang belum tertib dalam akhlaknya dan sebagainya, kita akan melakukan pengasuhan. Selanjutnya adalah pembinaan sholat berjamaah dan ibadah sunnah. Ini yang sempat ditanyakan oleh orang tua di beberapa hari yang lalu, bagaimana pembinaan sholat berjamaah dan ibadah sunnah anak-anak di asrama. Alhamdulillah,
pembinaan sholat berjamaah dan ibadah sunnah yang kami lakukan di asrama dalam semester yang kemarin atau tahun ajaran kemarin sudah kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Karena kita melakukan pembinaan, pengawasan langsung terkait dengan jadwal sholat berjamaah anak di masjid, sholat 5 waktu di masjid. Ketika anak melanggar, maka nanti ada pengasuhan yang dilakukan oleh pembina asrama. Nah, pengasuhannya nanti disesuaikan dengan kebutuhan anak itu sendiri. Kemudian pembinaan dan pengawasan ibadah-ibadah sunnah. Programnya yaitu ke bawah. Puasa sunnah yang kita wajibkan adalah puasa sunnah hari Kamis, kemudian sholat sunnah rawatib, qobliyah ba'diyah, kemudian sholat duha. Sholat duha kita lakukan setiap hari sebelum anak masuk kelas. Kalau proses belajarnya offline, pun juga nanti ketika proses pelajarannya offline atau belajar dari rumah. Maka Bapak Ibu yang di rumah, ayo kita bareng-bareng ada gerakan sholat duha bersama-sama yang dilakukan. Kita berdoa kepada Allah di dalam selesai sholat duha itu. Nanti pembina asrama akan memberikan pengawasan terkait pengawasan dan kontrol apakah anak di rumah itu melakukan sholat duha atau tidak. Maka peran orang tua di sini juga sangat penting ketika di rumah. Ayo kita bareng-bareng untuk melakukan sholat duha di rumah di jam di mana kita sebelum memulai aktivitas di pagi hari, kita sholat duha terlebih dahulu. Kemudian sholat tahajud. Sholat tahajud itu adalah kalau di asrama tidak kita wajibkan setiap hari, tapi kita maksudnya tidak kita wajibkan di setiap hari di sepertiga malam awal sepertiga malam terakhir, tapi kita sunnahkan di sepertiga malam terakhir, yaitu kurang lebih 30 menit atau 45 menit sebelum sholat subuh. Paling telat 15 menit sebelum azan subuh dimulai. Nanti kegiatan ini akan dikontrol oleh wali asrama dan bersama-sama orang tua di rumah. Zikir dan doa ba'da sholat. Ini merupakan salah satu amalan yang kita dawamkan untuk anak-anak kita. Nanti di sekolah pun seperti itu, di rumah juga seperti itu. Supaya apa? Supaya kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tetap terjaga dalam zikir dan rojak kita, harapan kita kepada Allah tetap terjaga dalam doa kita. Selanjutnya, program yang selanjutnya adalah peringatan Hari Besar Islam, mengisi, mensyiarkan dan meneladani hari-hari besar Islam. Itu tujuannya, itu maksudnya. Kegiatan besar Islam yang kita lakukan adalah satu, yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu insya Allah akan dilakukan secara daring dari rumah dengan cara nanti kita akan ada program pas pada saat Maulid Nabi, ada pembacaan sirah nabawiyah, kemudian nanti kita akan ada tausiah atau hikmah dari Maulid Nabi itu apa. Kemudian tahun baru Hijriah pun juga sama, insya Allah kita lakukan dari rumah kalau masa belajar dari rumah masih diperpanjang. Kecuali nanti kalau sudah masuk ke asrama mungkin acaranya berbeda. Tapi kalau kita siapkan di tahun baru Hijriah nanti adalah kegiatan dari rumah, yaitu anak nanti sebelum sholat maghrib, setelah qiraat Al-Quran, baca surat Al-Mulk, itu nanti akan membaca doa akhir tahun, kemudian dilanjutkan pada sholat maghrib, nanti membaca doa awal tahun, kemudian terakhir nanti ada tausiah terkait dengan tahun baru Hijriah. Kemudian Isra Mi'raj dan pesantren Ramadan, mudah-mudahan ini bisa dilakukan di sekolah atau kegiatan offline di semester yang akan datang. Terus lanjut, waktunya itu disesuaikan dengan kalender pendidikan ICBS. Program selanjutnya di asrama adalah pembinaan dan pelatihan imam sholat dan khatib Jumat. Ini menjadi penting karena apa? Karena anak-anak yang kita didik di Ihsan Cendekia Boarding School, tujuannya adalah kita ingin menjadikan anak-anak kita suatu saat yang kita didik di sini, terutama anak-anak SMA, lulusan SMA Ihsan Cendekia Boarding School, suatu saat ada di Jerman, suatu saat ada di Turki, suatu saat ada di Malaysia, di Amerika, dan lain-lain. Dan itu menjadi penting kita ajarkan anak untuk menjadi imam dan khatib Jumat. Untuk apa? Untuk menjadi corong dakwah atau pensiar Islam di negara-negara yang dalam tanda kutip Islam menjadi agama minoritas. Kita akan menjadi bangga ketika suatu saat ada anak kita yang sudah menjadi imam sholat Jumat di masjid di Berlin atau dimanapun, akan menjadi imam sholat Jumat di
Tokyo, akan menjadi imam sholat Jumat di Harvard dan sebagainya. Itu menjadi sebuah kebanggaan yang tidak terukur oleh apapun, dan itu pasti akan menjadi sebuah hal yang diidam-idamkan oleh setiap orang tua. Maka tugas kita di asrama terutama menyiapkan anak-anak untuk bisa menjadi imam yang baik, menjadi khatib yang baik dan benar. Maka nanti ada pembinaan itu. Kegiatannya berupa apa? Kegiatannya adalah berupa pembinaan rutin khususnya kelas akhir. Praktek menjadi imam dan khatib di sekolah di CBS. Yang ketiga adalah pendelegasian siswa kelas 12 khususnya untuk menjadi imam sholat rawatib dan khatib Jumat di masjid luar ICBS. Bisa jadi nanti di masjid-masjid di kampung dan sebagainya. Kita akan utus anak-anak kita dengan pendampingan kita untuk menjadi imam sholat Jumat atau khatib sholat Jumat di masjid luar. Itu menjadi program yang kita harapkan sudah bisa terlaksana di tahun ini. Harusnya kita laksanakan program ini menjadi program unggulan buat kita karena kita siapkan generasi yang akan datang. Terus lanjut, yaitu ya program yang selanjutnya adalah pengembangan minat dan bakat. Pembinaan dan pengembangan bakat siswa dan siswi CBS dengan kegiatan yang terjadwal. Ada suara ya. Yang kedua, atau memfasilitasi siswa dan siswi dalam pengembangan minat dan bakat. Ini ada dua hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah pembinaan yang kita lakukan di sekolah sesuai dengan jadwal yang kita sudah berikan. Yang kedua adalah memfasilitasi siswa dan siswi dalam pengembangan minat dan bakat. Saya akan jelaskan di sini sebelum nanti juga ada pertanyaan terkait dengan hal ini Bapak Ibu. Bagaimana sekolah atau asrama memfasilitasi siswa dan siswi dalam pengembangan minat dan bakat. Kita tidak bisa memfasilitasi tempat atau kita tidak bisa memfasilitasi pelatih dan lain-lain dalam pengembangan minat dan bakat ini. Misalnya putra dan putri ibu di rumah itu punya bakat khusus, contoh punya bakat basket, punya bakat bulu tangkis, punya bakat musik dan lain-lain. Sekolah atau asrama dalam hari ini hanya memfasilitasi perizinan waktu dan lain-lain, bukan memfasilitasi dalam fasilitas dan pelatih. Pernah kita lakukan, anak kelas 10 punya bakat basket, ya kita fasilitasi apa? Fasilitasi perizinan untuk berlatih di luar bersama pelatih yang memang ditunjuk oleh orang tua sehingga kontrolnya kita jelas. Itu yang kita bisa fasilitasi, tidak lebih dari itu. Selanjutnya pembinaan yang terjadwal adalah muhadharah, olahraga dan kesenian. Yang ketiga adalah Jamiyatul Qurra wal Hufaz. Jamiyatul Qurra wal Hufaz ini adalah sebuah jamiah atau kelompok atau liqa, yaitu nanti anak khatmil Quran, kemudian nanti ada kelompok-kelompok hafiz Quran, yang nantinya akan menjadi sebuah kegiatan yang informal tapi menjadi nilai plus dari anak-anak itu sendiri. Lanjut, pengembangan bahasa Arab. Kita fokuskan di bahasa Arab karena di sekolah ada pengembangan di bahasa Inggris. Kalau di asrama adalah pengembangan bahasa Arab. Pembinaan dan pengembangan kemampuan berbahasa Arab anak-anak. Kegiatan ilqaiyah, mading bahasa dan pekan bahasa. Ilqaiyah itu pemberian mufrodat. Nanti tidak hanya mufrodat yang diberikan di tahun ajaran baru ini, tapi juga bisa berupa mahfuzat, bisa berupa pidato dan lain-lain. Mading bahasa nanti ada di setiap asrama. Pekan bahasa, dari pekan bahasa itu nanti 1 minggu itu ada kegiatan bahasa, anak-anak menampilkan kreasi dan kreativitasnya dalam bahasa. Bisa pidato 3 bahasa, drama atau teater berbahasa Arab atau berbahasa Inggris dan lain-lain. Lanjut, itu program pengembangan bahasa. Yang terakhir adalah program keputrian. Ini khusus untuk putri. Kenapa kok khusus untuk putri diberikan ada program keputrian? Karena putri harus memiliki life skill keputrian yang khusus. Apa itu yang kita berikan di asrama yang sudah berjalan adalah praktek tata boga, pembekalan dan manajemen diri, bagaimana seorang siswi atau seorang akhwat itu bersikap, membuat manajemen terhadap dirinya sendiri kita akan berikan. Terus kemudian yang ketiga adalah pendidikan pembinaan fiqhun nisa. Fiqhun nisa ini penting karena anak-anak kita terutama di kelas SMP biasanya itu baru masa-masa awal haid. Itu nanti perlu kita bimbingan terkait dengan fiqhun nisa. Kalau SMA insya Allah sudah
sudah lama haid, tapi kalau SMP biasanya awal-awal haid itu masuk di SMP kelas 7. Ada yang sudah haid atau bahkan ada yang belum haid ketika masuk di kelas 7. Maka pendidikan pembinaan fiqhun nisa itu kita berikan di keputrian dan itu akan diberikan oleh pembina asrama putri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian pemaparan terkait dengan program keasramaan dan pembinaan imtak. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa berjalan dengan baik dengan target yang terukur dan jelas serta harapan kita semua kepada putra-putri Bapak Ibu menjadi sebuah hal yang diwujudkan atau dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dito. Semoga semua program-program baik asramaan maupun sekolah kedepannya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya perkenalan pembina asrama yang akan dipandu oleh Pak Dito. Kepada Pak Dito dipersilakan. Terima kasih untuk Bapak Ibu nanti yang namanya saya panggil untuk maju ke depan sebagai perkenalan terkait dengan surat keputusan yang dibuat oleh Kepala Asrama dan kampus. Yang pertama adalah Wakil Kepala Asrama Ibu Linatul Zahra SPD berhalangan hadir ya, lagi persiapan untuk akad nikah Bapak Ibu. Terus kemudian harap maju ke depan Ibu Siti Warkoh SPD. Beliau di asrama secara struktural menjadi sekretaris asrama, dalam pengasuhan adalah menjadi wali asrama untuk SMA Putri. Untuk pendidikan kuliatul diniyah, beliau mengampu mata pelajaran hadis. Terima kasih Ibu Warkoh. Yang kedua adalah Ibu Ratna Ayu Permatasari, SPD. Beliau adalah wali asrama untuk SMP Putri. Dalam tugas mengajar, itu beliau mengampu mata pelajaran sirah atau sejarah kebudayaan Islam. Terima kasih Bu Ayu. Yang ketiga yaitu Pak Ustadz Ahmad Yasa Al-Hafiz. Pembina asrama baru untuk wali asrama SMP Putra. Ini namanya Pak Ahmad Yasa, tapi panggilannya Ilyas. Memang nggak nyambung Bapak Ibu. Ya nanti beliau di penugasan di pembinaan asrama menjadi wali asrama untuk SMP Putra dan sekaligus mengajar di Kuliatul Diniyah, nanti mengajar Al-Quran. Terima kasih Pak Yasa atau Pak Ilyas. Silahkan. Dan untuk wali asrama SMA Putra itu nanti yang memegang adalah saya sendiri, asrama Putra, karena PR-nya juga luar biasa di asrama Putra Bapak Ibu, yang terutama yang SMA ini. Mohon doanya mudah-mudahan kuat. Terus kemudian kalau saya nanti juga mengajar di penugasan mengajar di mata pelajaran Tauhid, kemudian Bu Linatul Zahra nanti mengajar di Kuliatul Diniyah dengan mata pelajaran fikih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dito. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak Ibu. Yang pertama, nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung, baik kepada sekolah ataupun terkait dengan program keasramaan. Yang pertama, pertanyaan dari Abah Torik, mungkin bisa Bapak mute-nya dibuka. Mute-nya dibuka, langsung ditanyakan.
Ya, yang pertama kami beri kesempatan kepada Abah Thorik untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung dan kemudian nanti akan langsung ditanggapi baik dari sekolah ataupun dari asrama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Salam hormat buat guru-guru yang kami muliakan di Insan Cendekia. Yang pertama, kami sadar di kondisi yang pandemi seperti ini serba sulit ya. Mungkin yang selama ini kami betul-betul sangat mengandalkan sekolah untuk mendidik dan membina anak-anak kami, sekarang posisinya berbalik nih. Meskipun pembelajaran secara jarak jauh nanti guru-guru yang mentransfer pengetahuan, tapi ini sekarang pengawasan menjadi porsinya kami orang tua jadi sangat besar. Ini belajar yang 3 bulan terakhir, saya merasa melihat sepertinya memang perlu ada komunikasi yang intensif secara individual ya, mungkin dari guru atau dari wali kepada orang tua. Kayak kemarin misalnya, itu sempat saya sampai tidak tahu kalau ternyata anak saya itu beberapa PR itu tidak distorkan. Terus saya amati juga pernah misalnya anak-anak mungkin zaman sekarang karena teknologinya udah lebih canggih dari saya ya, itu pada saat sedang belajar itu dia bisa nyambi main game terus terang tuh. Jadi mungkin tantangannya nanti bagaimana sekolah bisa membangun jembatan komunikasi dengan orang tua, di samping siswa orang tua, supaya pengawasannya bisa lebih efektif. Contoh kasusnya misalnya saya bisa tahu secara harian atau mungkin mingguan PR-nya apa yang dia belum, apa yang masih kurang, dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang betul nanti mungkin barangkali sebagian besar pendidikan akan secara jarak jauh, entah sampai kapan, boleh jadi sampai akhir tahun, kita nggak tahu. Tapi kalau boleh, saya mengusulkan ada beberapa hari gitu, anak itu tetap harus ke asrama. Mungkin tinggal diatur jadwalnya supaya protokol COVID-19 itu tetap bisa dipatuhi. Misalnya dibatasin dalam 1 minggu itu dijadwalkan si A, si B, si C itu kapan, yang lain kapan, sehingga bisa terpenuhi. Kenapa? Karena kalau menurut saya tetap perlu ada pembinaan secara langsung kepada anak. Misalnya nanti contoh nih, ini yang saya rasakan, anak di asrama sudah dididik dengan betul, sholat jamaahnya tertib, baca Qur'annya tertib, sholat sunnah, puasa sunnah. Ini nanti kami di rumah terus terang kesulitan, apalagi yang orang tuanya mungkin dua-duanya bekerja. Nah, oleh karena itu kami mohon kalau bisa sih tetap ada saat di mana setiap bulan itu anak tetap di asrama, misalnya dijadwalkan satu anak itu 3 hari atau 1 minggu begitu. Kemudian yang ketiga, saya meyakini bahwa kunci keberhasilan pendidikan itu di guru, bukan di fasilitas, bukan di kurikulum, itu semuanya pendukung. Kuncinya di guru. Kalau gurunya berkualitas, bisa memberikan keteladanan secara ilmu, secara akhlak, insya Allah pendidikan anak akan lebih efektif. Nah ini mungkin mohon maaf kepada pihak sekolah maupun yayasan, saya mendengar kabar-kabar yang kurang sedap gitu ya. Beberapa guru meninggalkan sekolah karena beberapa hal. Nah ini mohon mungkin perhatian atau tanggapan dari sekolah, bagaimana sekolah bisa memberikan jaminan bahwa guru-guru ada di Insan Cendekia itu berkualitas, dan mungkin tidak hanya di depan, tapi juga guru ada program pengembangan kepada guru di sekolah, sehingga nantinya guru itu bisa terus meningkatkan kualitasnya, dan guru itu betah atau bertahan di Insan Cendekia. Kalau nanti gurunya baru lagi, saya khawatir nanti kontinuitas pendidikan di Insan Cendekia juga akan terganggu. Mungkin dari saya cukup. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah
mengajukan pertanyaan dan minta penjelasan. Mungkin untuk yang pertama saya akan memberikan penjelasan terkait komunikasi dan kontrol siswa untuk pembelajaran jarak jauh ini. Nah, untuk mekanismenya sendiri, setelah acara ini nanti wali kelas akan membentuk 2 grup. Yang pertama grup orang tua dengan wali kelas dan pembina asrama atau wali asrama. Grup yang kedua adalah wali asrama, kemudian wali kelas dan siswa. Nah, tujuan grup ini adalah untuk mengontrol proses pembelajaran, absensi dan kegiatan-kegiatan anak selama pembelajaran jarak jauh. Nah, komunikasi ini perlu kami bangun untuk mengontrol anak-anak secara bersama-sama. Kami di sekolah mengontrol melalui wali kelas dan guru mata pelajaran memastikan bahwa anak-anak itu pada saat proses pembelajaran benar-benar mengikuti dengan baik dan tidak disambi bermain game atau yang lainnya. Maka dari itu SOP yang sudah kita sampaikan kepada anak-anak itu, yang pertama untuk mengantisipasi hal itu adalah anak wajib mengaktifkan video sehingga guru-guru bisa memantau bahwa anak itu duduk dan menyimak penjelasan pelajaran dari guru, seperti itu. Kemudian yang kedua, materi-materi esensial yang akan kita sampaikan selama 1 semester ini, selama pembelajaran jarak jauh ini sudah kami kirimkan ke Bapak dan Ibu guru sekalian untuk difahami dan dimengerti oleh anak-anak bahwa target-target itulah yang akan kita capai di semester ini, seperti itu. Kemudian untuk menambah komunikasi intensif dan kontrol terhadap anak tadi, di akhir pekan, insya Allah di setiap hari Jumat, nanti kita wali kelas, kemudian wali asrama dan orang tua akan mengadakan evaluasi bersama di grup WhatsApp tersebut. Nah, apa dasar evaluasi itu? Yang pertama adalah kehadiran anak. Kemudian ketuntasan anak dalam mengerjakan tugas-tugas dari guru. Semua itu nanti akan anak absen setiap harinya melalui Google Form yang ketika anak mengisi nanti langsung datanya akan masuk ke bagian kurikulum dan setiap minggunya dari bagian kurikulum akan meneruskan ke pihak wali kelas dan wali asrama untuk didiskusikan dan menjadi bahan evaluasi pekan, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua nanti akan dijawab dari Pak Sundito selaku kepala asrama. Untuk yang ketiga terkait kunci keberhasilan sekolah itu adalah pada guru, seperti itu. Nah, adapun pengembangan dari guru-guru sendiri sejauh ini yang sudah kita terima dari yayasan itu yang pertama untuk masalah akademik pernah ada pelatihan dari Litbang Kemendikbud yang diisi atau dibawakan oleh Dr. Safari. Kemudian tahun lalu itu ada dari Profesor Said Hamid Hasan itu terkait kurikulum 2013. Beliau adalah pakar kurikulum dari Universitas Pendidikan Indonesia. Dan materi-materi atau pelatihan-pelatihan yang diterima oleh Bapak Ibu guru sekalian itu melalui MGMP. Dan untuk kondisi saat ini itu kita sangat menyarankan guru-guru untuk mengikuti webinar-webinar kependidikan atau bagaimana menjalankan pendidikan, pola pengasuhan anak, monitoring anak pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaitannya dengan pola pengasuhan di asrama, ada yang tadi sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Usulan tadi oleh orang tua dari Torik kelas 8 sekarang. Terima kasih Pak usulannya.
dan insya Allah kaitannya dengan nanti ada pola bergilir dan lain-lain akan kita diskusikan secara lebih intensif lagi dengan pihak terkait, dalam hal ini nanti kepala sekolah, yayasan, dan dinas pendidikan. Karena itu 3 hal itu tidak bisa dilepaskan. Karena kita di bawah dinas pendidikan, maka harus terus koordinasi terkait dengan sistem atau pola pembelajaran di sekolah. Kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri, karena itu masa sekarang ini adalah masa yang selalu dikontrol, diawasi, dan dievaluasi oleh dinas pendidikan. Tapi insya Allah segala hal perkembangan dengan pola atau sistem pembelajaran, baik online maupun offline atau bergilir, itu nanti kita akan sampaikan secara cepat dan terukur kepada orang tua. Terus kemudian yang selanjutnya adalah kaitannya dengan pembinaan di asrama yang hampir sama dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Adi tadi. Untuk tahun ini kontrolnya kita akan ada 3 kontrol, Bapak Ibu, yaitu yang pertama adalah kontrol dari wali asrama atau wali kelas, kemudian yang kedua adalah keaktifan dari anak-anak itu sendiri, kemudian yang ketiga adalah kontrol dari orang tua. Jadi insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang sangat baik, sinergi yang sangat baik buat kita semua. Yang kaitannya dengan pergantian guru dan lain-lain, itu nanti akan dijawab lebih pas, lebih baik oleh pihak yayasan. Nanti bisa komunikasi langsung dengan pihak yayasan atau nanti akan diwakili oleh komite yang akan bertemu dengan pihak yayasan terkait dengan pergantian atau pengembangan kualitas guru dan lain-lain. Jadi saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi jawaban dari pihak keasramaan dan juga sekolah. Mudah-mudahan dapat menjawab atau orang tua dari Thorik merasa puas dengan jawaban yang kami berikan. Selanjutnya, pertanyaan dari orang tua Tazaka. Mengingat anak saya sudah kelas 12, pertanyaan saya, apakah dalam menghadapi ujian akhir nanti, kalau diadakan pemerintah, adakah bimbingan khusus yang bekerja sama dengan bimbel luar atau metode pembelajaran apa yang akan dilakukan untuk menghadapi ujian akhir nasional, karena masa belajar kelas 12 dapat dikatakan mungkin hanya setengah tahun saja. Silakan kepada Pak Adi, dipersilakan. Terima kasih. Pertanyaan dari wali siswa Tazaka terkait persiapan siswa kelas 12 untuk menghadapi ujian nasional. Jadi informasi dari saat ini yang kami terima dari Dinas Pendidikan bahwa ujian nasional untuk tahun depan itu ditiadakan, diganti dengan AKM atau Asesmen Ketuntasan Minimal. Seperti itu. Nah, bagaimana kita menyikapi terkait hal tersebut? Maka di tahun-tahun yang lalu kita selalu menyelenggarakan program yang namanya adalah intensif. Nah, intensif ini kita berikan kepada siswa kelas 9 dan siswa kelas 12 secara khusus untuk menyiapkan ujian-ujian ke jenjang selanjutnya. Nah, adapun teknis pelaksanaan program intensif ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah intensif reguler, di mana pelaksanaannya berada di jadwal hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kemudian yang kedua adalah intensif hari Sabtu. Ini intensif khusus yang kita berikan kepada siswa kelas 9 dan siswa kelas 12 yang di tahun-tahun yang lalu kita bekerja sama dengan bimbingan belajar dari luar untuk menghadirkan soal-soal latihan yang sudah kita jalankan di tahun yang lalu adalah bekerja sama dengan Nurul Fikri dan Ganesha Operation gitu. Nah, adapun juga untuk pengajar untuk di program intensif hari Sabtu itu di tahun-tahun yang lalu kita menghadirkan
beberapa pengajar dari luar, khususnya kalau untuk yang SMA itu beberapa pengajar dari MAN Insan Cendekia Serpong yang kita hadirkan ke sekolah untuk memberikan materi kepada putra dan putri kelas 9 dan kelas 12. Jadi untuk di tahun ini, di masa daring ini, insya Allah program itu tetap akan kita jalankan, hanya saja konsepnya secara jarak jauh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait bimbingan khusus untuk kelas 9 dan kelas 12 menghadapi jenjang selanjutnya. Kemudian untuk SMA, tambahan lagi untuk SMA, nanti dari guru BK atau bimbingan konseling, dalam hal ini adalah Ibu Khairul Mahmudah, akan melakukan pendataan minat dan bakat minat perkuliahan anak yang nanti akan didata dan dikumpulkan, kemudian keinginan anak, keinginan orang tua dan seterusnya itu data akan dikumpulkan. Nah, setelah itu nanti akan diadakan tes psikotes untuk menentukan jurusan yang paling tepat, seperti itu. Sehingga nanti akan keluar hasil yang mungkin bisa menjadi rekomendasi bagi orang tua dan anak untuk memilih jurusan di perkuliahan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terdapat satu mungkin ini usulan dari wali siswa Nur Aisyah kelas 11. Nanti dari pihak sekolah bisa menanggapi, di mana protokol COVID sebenarnya maksimal 30%. Jadi dengan kapasitas tersebut, kira-kira dengan fasilitas saat ini yang sekolah miliki, setidaknya bisa melakukan KBM secara langsung di sekolah. Bagaimana pihak sekolah menanggapi hal ini? Silakan. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Yang terkait dengan protokol COVID tadi saya sampaikan bahwa kita masih koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor kaitannya dengan protokol yang harus dilakukan. Tapi sampai hari ini Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor belum memperbolehkan sekolah, terutama sekolah dalam ini adalah sekolah berasrama untuk membuka dulu. Nanti kaitannya dengan proses selanjutnya, apakah nanti bergilir atau berapa persen dan segala macam, nanti kita sampaikan. Karena Bogor masih kategorinya zona merah. Dan protokol itu bisa kita lakukan ketika nanti berubah ke zona hijau. Zona hijau pun ada dua waktu yang berbeda, yaitu masa transisi dan masa peralihan. Nah, itu dua protokol yang berbeda yang nanti akan kita terus koordinasikan dengan pihak Dinas Pendidikan supaya proses kegiatan belajar mengajar di sekolah itu bisa berjalan sesuai dengan protokol yang diberikan oleh pemerintah. Insya Allah semua hal itu akan nanti kita sampaikan Bapak Ibu secara langsung, secara cepat dan terukur itu nanti juga akan diukur kemampuan sekolah dan lain-lain. Terima kasih.
Iya, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Twedi Nasution. Saya dari Aisyah Asyara kelas 8. Pertanyaannya, parameter apa saja atau tools apa yang digunakan untuk mengukur kesampaian program-program yang sudah direncanakan? Jadi milestone dari program tersebut bisa terukur sesuai time frame yang sesuai. Kepada Pak Adi, dipersilakan. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Terkait bagaimana mengukur ketercapaian. Jadi kami sudah menyiapkan untuk yang program-program di sekolah, program belajar di sekolah, yaitu melalui pembuatan materi esensial apa saja yang menjadi dasar dan basic yang harus dikuasai oleh anak-anak selama masa belajar dari rumah ini. Dan di situ sudah ada targetnya. Misalkan pencapaian untuk materi A atau program apa itu sudah ada di bulan apa untuk diselesaikan. Jadi mungkin nanti bisa dicek lagi file yang sudah kami kirimkan terkait materi-materi esensial dan kapan targetnya akan selesai terkait materi tersebut. Sehingga dari situ nanti kita akan bisa mengukur melalui evaluasi setiap selesai materi itu diajarkan. Jadi kalau untuk alat ukurnya adalah melalui evaluasi harian seperti itu, atau yang kita kenal dengan ulangan harian seperti itu secara mudahnya. Kemudian untuk evaluasi di semester itu juga nanti akan kita berikan melalui online yang sudah kemarin kita lakukan untuk mengukur ketercapaian anak dalam penguasaan materi selama 1 semester itu. Jadi alat ukurnya yang kita gunakan sejauh ini adalah evaluasi dari setiap proses pembelajaran dan kegiatan yang sudah kita selenggarakan. Seperti itu. Mungkin itu saja, terima kasih. Iya, Bapak Ibu. Kemudian tadi ada pertanyaan terakhir masuk dari orang tua Galan. Itu sebelumnya sudah ditanyakan dan sudah dijawab oleh Pak Adi. Jadi untuk sesi tanya jawab cukup sekian karena sudah 5 penanya. Nanti bagi Bapak Ibu yang terlambat bergabung, nanti insya Allah kegiatan hari ini sudah direcord, nanti akan di-sharing ke Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyimak kembali dari awal seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah sampai kepada penghujung acara. Kami sampaikan terima kasih pada partisipasi Bapak Ibu. Kami selaku pihak penyelenggara sosialisasi program sekolah, apabila terdapat kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan lainnya mohon maaf. Mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup majelis. Ya, saya pribadi apabila ada perkataan yang kurang berkenan mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.